Yang terakhir, membersihkan ruh Rabbani. Itulah diri kita yang sebenarnya. Jadi yang merasakan susah senangnya hidup ini adalah ruh kita, Pak. Kalau jasad ini namanya baju. Ya. Siapa yang bertanggung jawab ya atas perbuatan kita di dunia? Ya itu ruh kita itulah. Maka dialah yang merasakan susah senangnya. Nah, membersihkan ruh Rabbani tidak cukup pakai zikir. Tidak cukup istighfar dan taubat. Harus mengenal diri. Kenal diri, kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah, hilang sangkutan. Ketika tak tersangkut dengan apa dan siapa, itu baru bersih namanya. Hati ini nggak nyangkut lagi, Pak. Nggak nyangkut ke jabatan, nggak nyangkut ke duit, nggak nyangkut ke harta. Gitu. Kita ini kan banyak masih tersangkut. Ya. Hati kita ini, ruh kita masih tersangkut. Tersangkut ke jabatan. Begitu sudah di non-job, dukun dicari. Ada dulu kan jamaah datang ke saya. Ya saya nggak ngerti Buya katanya. Semenjak saya belajar zikir, alhamdulillah sudah saya amalkan. Tapi saya nggak paham katanya. Kenapa? Dulu belum belajar zikir, alhamdulillah jabatannya basah terus katanya. Tapi begitu saya belajar zikir, malah bukannya kering, non-job. Sekarang nggak ada jabatan lagi. Jadi nggak paham saya katanya. Saya nggak dipanggil, tiba-tiba saya datang ke kantor, langsung diberitahu ada penggantian jabatan. Apa salah saya katanya? Sebelumnya nggak ada informasi mau ganti jabatan. Mau kerja, ya kadang kantor tiba-tiba dipanggil untuk serah terima jabatan. Saya nggak ngerti katanya apa masalahnya. Nah, jadi dia mengeluh. Ya, kayaknya nggak terima, sakit betul hati itu, sakitnya tadi di sini katanya. Sabar Pak, Allah itu maha tahu. Saya bilang, sangat boleh jadi karena Allah sayang kepada Bapak. Ya, karena Bapak sudah ngamalkan zikir, Allah sayang kepada Bapak. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya lah. Coba kita lihat beberapa bulan ke depan. 6 bulan kemudian datang lagi Pak ke rumah. Ya. Benar kata Buya dulu katanya. Kenapa? Ada hikmahnya katanya. Ya kan yang saya kan digantikan oleh kawan saya. Nah, rupanya ada proyek turun. Nah, dia yang ngelolanya. Kemarin tuh datang KPK meriksa katanya. Akhirnya sekarang sudah diseret Pak ya, sudah masuk penjara katanya. Artinya kalau nggak diganti dulu mungkin saya yang masuk katanya. Itu kan hikmahnya itu. Cuman hikmahnya itu baru terasa ketika sudah tiada, Pak. Jadi segala sesuatu terasa mahal kalau sudah nggak ada, Pak. Sehat terasa mahal kalau sudah nggak ada. Nggak ada sehatnya. Berapapun duit, beli obat. Ya, yang penting sehat. Tapi ketika sehat, kayak biasa-biasa aja. Sholat tahajudnya enggak, sholat sunatnya jarang. Gitu. Nah, jadi terasa mahal ketika sudah nggak ada. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi membersihkan ruh Rabbani kita dengan cara mengenal diri. Kenal diri, kenal kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu materi kita pagi ini. Ya, kalau ada kesempatan, ada waktu boleh kita diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, maaf boleh mau bertanya. Waalaikumsalam. Ini kan kalau kita mati alias meninggal itu kan rata-rata mudah-mudahan doa misi yang saya baca bahkan kita juga mengalaminya
mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah yang terbaik. Itu kan dari Allah. Nah itu bagaimana dia itu kok ada yang disebut dilarang, ada yang dari apa lagi pocong, itu kembali ke Allah. Bagaimana ya Buya? Dari tadi yang saya tanya itu dari Buya. Terima kasih, saya jawab aja duluan. Rupanya sekali rupanya. Jadi gini Mbak, makanya dari dulu saya katakan orang mati itu nggak jaminan kembali ke Allah. Nah, orang mati itu batas waktu untuk kembali kepada Allah. Jadi kita kembali ke Allah justru sebelum mati. Nah, ketika manusia ini berangkatnya meninggalkan dunia menuju akhirat, sama saja orang berjalan, berlayar. Kalau berlayar di lautan lepas nggak ada pegangan, kelelep itulah. Makanya ada yang mengatakan, ya ada yang nggak senang zikir, benci sama zikir, membedakan zikir, ya sudah-sudahlah, biarin aja, mumpung dia masih hidup. Nanti kalau sudah mau mati baru tahulah dia pentingnya zikir itu. Ya, ketika orang akan berangkat meninggalkan dunia ini, ada 4 alam yang dilewati Pak. Maka sedang saya katakan, sebelum kita memasuki pintu kematian, kita siapkan 4 hal dulu. Yang pertama, harus tahu alamat kemana kita pergi sesudah mati. Jangan sampai berangkat nggak tahu alamat Pak. Ya, itu satu. Ya, cari alamat dulu. Kemana kita pergi sudah mati, kembali ke Allah. Itu alamatnya. Jangan ke surga. Ini enggak kalau ditanya, Bapak kalau mati ini kemana? Ke surga. Surga itu kenikmatan Pak, makhluk itu. Ya, pemberian Allah. Walaupun tunggang tunggi kita ibadah belum tentu loh dapat surga. Ya, surga itu kenikmatan. Tapi alamat kita pergi kembali ke Allah, ke sana arahnya. Bukan kemana-mana. Makanya saya bilang tadi, singkirkan dululah pikiran kita di pahala-pahala surga itu. Ya, yang kita pikirkan sekarang, gimana kembalinya diri kita ke Allah dulu. Itu aja. Ya, kita ini kan sibuk mikirin pahala, sibuk mikirin surga gitu. Gimana nggak sibuk mikirin surga? Di sana banyak bidadari. Nah, tapi ibu-ibu nggak tertarik dengan bidadara, nggak. Memang nggak ada Bu bidadara. Nah, itu jadi itu satu. Ya, cari alamat dulu. Setelah itu pelajari rute jalan yang akan dilewati. Ya, seperti apa rute jalannya? Ada 4 alam yang akan dilewati. Ada namanya alam ruhiyah, ada namanya alam siriyah. Ada namanya alam nuriyah, ada namanya alam uluhiyah. Apa ciri-ciri 4 alam ini? Bagaimana kita menyikapinya? Ada yang baru masuk alam pertama aja udah tergelincir, jadi kuntilanak. Nggak tahu alamat, nggak tahu jalan. Selamat di alam pertama, masuk ke alam kedua lebih dahsyat lagi Pak, cobaannya. Ada. Selamat ke alam kedua, begitu masuk ke alam ketiga, dahsyat lagi. Maka sering saya katakan, mari kita sama-sama mencari. Carilah alamatnya di mana. Itu satu. Pelajari rute jalan. Jangan dianggap enteng Pak. Orang mau pulang kampung aja, yang mudik kata kita, setahun sebelumnya sudah dipikirin Pak. Kalau mau pinjam koperasi, berapa pinjamnya, kapan mulai minjamnya. Kalau mau beli motor dulu. Kalau mobil mau tune up dulu. Ya, itu persiapan pulang kampung, apalagi pulang ke akhirat. Kita ini kayaknya aman-aman aja begitu. Padahal Masya Allah Pak, perjalanan panjang. Mana yang disebut alam ruhiyah, mana yang disebut alam siriyah, mana yang disebut alam nuriyah, mana yang disebut alam uluhiyah. Mampu nggak kita sampai ke sana? Itu bukan sesuatu yang gampang Pak.
gitu ya, perjalanan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditompangi. Mana kendaraan? Kok hidup bisa dipakai, kok mati bisa ditompang. Mana pakaian hidup, mana tompangan mati. Itu kendaraan, Pak. Salat kendaraan, puasa kendaraan, haji kendaraan, baca Quran kendaraan, tasbih kendaraan. Kendaraan menuju Allah. Namanya zikir. Dari sekian banyak kendaraan, ada satu yang paling kencang. Afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illa. Nah, itu kendaraannya. Mampu tidak kita mengamalkan itu? Begitu ada godaan datang, la ilaha illallah, hilang. Tapi gimana kita nyebut? Waktu hidup aja jarang-jarang sebut kalimat itu. Jangankan jarang, malah benci lagi itu. Ya. Maka jangan heran kalau yang Bapak sebut tadi, ada yang jadi gendarwo, ada yang kuntilanak gitu. Ada. Lagi sehat aja jarang-jarang nyebut la ilaha illallah. Makanya kata Nabi, jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak sebut la ilaha illallah. Tapi jangan lupa Pak, afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu ketahuilah bahwa zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Dengan adanya kalimat fa'lam, ketahuilah, berarti berilmu dulu, Pak. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Satu. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu tarekat. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu hakikat. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu ma'rifat. Baru fa'lam, baru kita dapat afdalnya tadi. Bukan hanya hafal kalimatnya. Kalau hanya hafal kalimatnya, burung beo juga hafal. Ya. Jadi tahu betul kita dengan kalimat itu kendaraan. Yang keempat, baru bekal yang akan dibawa. Apa kebaikan yang kita lakukan selama hidup, itulah bekal kita. Didoakan orang, ya. Walaupun sudah meninggal, orang masih mendoakan kita. Itulah bekal. Yang katanya pahala-pahala itu. Nah itu Pak, jadi 4 ini yang perlu kita siapkan. Pertama, cari alamat kemana kita pergi sesudah mati. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilewati. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditompangi. Yang keempat, siapkan bekal yang akan dibawa mati. Kalau 4 ini siap, insya Allah selamat. Ya. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, kenapa sih kok kita mau berzikir? Kenapa sih kok kita mau sholat? Kenapa sih kok kita mau ngaji ilmu ketuhanan? Karena kita ingin selamat. Maksud selamatnya apa? Ya, banyak orang namanya selamat, belum tentu selamat. Ya. Tapi banyak juga yang namanya selamat, ya selamat itulah dia. Dari dunia sampai akhirat selamat itulah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran Allah jelaskan, maka nafi hadi ama wa huwa fil akhirati ama wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Mana jalan sesat? Jalan sesat itu kalau ibaratnya ke kanan, kita ke kiri, tersesat namanya. Itu bahasanya. Ya. Mana yang sesat itu? Enggak utuh lagi, Pak. Maaf, ini mohon ampun sama Allah. Ya. Ada yang memahami yang namanya tersesat itu berubah wujud, Pak. Ada yang tersesat itu. Ya. Mungkinkah kita mati nanti masih utuh seperti ini? Tidak ada orang yang bisa kekal seperti ini kecuali kembali ke Allah. Karena hanya Allah yang bersifat baqa', Pak. Kalau tidak kembali ke Allah, enggak akan utuh, Pak. Maka digambarkan di Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan ada separuh orang, separuh binatang, Pak. Enggak utuh.
Makanya di keyakinan Jawa itu dikenal ada nitis menitis tauhid. Nitis itu pakai rumah baru. Ya, ruhnya dulu diturunkan Allah lagi, hidup lagi pakai rumah baru. Nitis namanya. Maka wajar kalau ada orang umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz, Pak. Orang nitis. Turun lagi. Karena ketika masih di alam barzakh, Allah beri izin untuk menyempurnakan dirinya. Ada yang menitis, nompang. Ya, nompang. Kalau orang nompang ini nggak kekal, nggak lama. Ya, kayak ponari dulu bisa ngobatin orang, gitu ya. Anak umur berapa? 7 tahun, segala penyakit bisa sembuh diludahin aja. Memang bukan dia, ada orang menitis. Nah, kenapa terjadi begini, nitis dan menitis? Karena dia belum sampai ke tingkat tauhid. Masih menyempurnakan dirinya. Nah, kalau sudah duduk di tauhid, nah itulah yang selamat. Nggak mau lagi yang namanya nitis-menitis itu. Udah sampai. Nah, itu yang namanya selamat, Pak. Yang namanya selamat itu bisa duduk di tauhid, kembali ke Allah. Kalau sudah duduk di tauhid, kembali ke Allah, insya Allah utuh, Pak. Nggak berubah lagi. Kalau tidak, walaupun ilmu banyak, Pak. Kalau tidak duduk di tauhid, khawatir jadi monyet. Khawatir jadi binatang, Pak. Ada. Makanya saya bilang tadi, kita beribadah, kita ngaji ke Tuhan, tujuannya mempertahankan ini loh. Makanya bukan urusan pahala, saya bilang itu. Mempertahankan ini, bisa begini enggak kita nanti, kalau sudah mati nanti. Apa jadi naga beringsang, apa jadi monyet, apa jadi beruk itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka itu Pak, yang menjadi kuntilanak aja gendarwo itu tadi. Nah, nanti kita kaji lebih jauh apa ciri-cirinya, bagaimana kita menyikapinya. Tapi kalau nggak sempat ke Arafah aja lah. Nah. Jadi itu Bapak Ibu ya, itu makanya ya saya bilang tadi, singkirkan dulu urusan pahala-pahala surga, itu bukan urusan kita. Yang urusan kita gimana diri kita kembali ke Allah dulu. Jangan sampai habis waktu mikirin pahala saja, Pak. Habis waktu mikirin bidadari aja. Ya, nggak puas satu di dunia, kepinginnya banyak di akhirat. Masya Allah. Nah.